Tapi kan budaya bukan hanya relik, Pak. Budaya bukan hanya. Betul. Ya, Mas Menteri kemarin pusing mikirin Taylor Swift nggak bisa kesini, itu kan sebuah budaya ya kita mungkin. Betul. Kalau sudah bicara tentang Barakara Penelitinya, pasti kita bicara tentang kebudayaan. Dan kebudayaan role-nya di sini adalah sebagai sumber dan hasil sekaligus. Ya kan? Punya kesempatan ke museum-museum gitu, selalu bertanya gitu, kuratornya siapa ya, bercita-cita menjadi itu. Akhirnya ketemu kuratornya, saya ngeliat kuratornya naik motor, saya bilang ya kayaknya masa depan saya kurang indah kalau saya naik kurator. Di sebelah kan museum apa ya namanya, saya lupa deh, pokoknya isinya semua banyak sekali pokoknya dari Indonesia, barang-barang ada di sana gitu. Satu gedung besar itu ramean orang ke CFC Pak daripada ke museum itu. Terus kita kan sempat juga tuh awalnya kayak begitu. Belanda bilang kita mau mengembalikan apa segala. Saya bilang enggak gitu. Kita yang menentukan apa yang mau balik dong gitu ya. Ladies and gentlemen, this is your host Iyas Lawrence. Bintang tamu saya hari ini sesama podcaster, sejarawan, aktivis dan guru. Pak Dirjen juga, lahir di kota Bonn, Jerman, besar jauh dari negara ini, tetapi sekarang menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan. Sedikit mungkin kontradiktif deh, dia gitu besar di sana, dididik di sana, tapi bisa menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan. Bang Fai, apa kabar? Baik, terima kasih Yas. Thank you for being here. Thank you for having me. Of course. Let's talk about that first. What was it like, Pak? Besar atau bahkan lahir di negara orang gitu, di Jerman terutama. Orang tua saya tuh migran ya gitu ya. Mereka pindah, ibu itu tahun 50-an awal gitu ya, terus ayah belakangan gitu, terus mereka ketemu di sana bentuk keluarga. Jadi kita nih benar-benar keluarga Asia tinggal di Eropa gitu ya. Jadi bukan dari sini dulu terus kemudian pindah ke sana. Bukan gitu diplomat, ya. Bukan diplomat. Jadi mereka kerja profesional terus kemudian lama di sana ya. Dan itu awal sih jujur ya kita nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi bahasa pertama Jerman pasti ya gitu. Terus pelan tuh kita cuma tahu selamat pagi, selamat siang dan seterusnya. Pulang ke sini saya SD gitu ya. Terus benar-benar terjun ya masuk ke negeri? Enggak. Di sekolah negeri. Sekolah negeri. Lab school dulu. Terus masuk ya. Swasta berarti lab school kan? No, dia di bawahnya IKIP ya dulu. Dulu ada yang namanya IKIP. Mereka punya kayak project namanya lab school. Bukan laboratorium. Gitu, benar-benar kayak. Dan ya sekolah negeri biasa sebetulnya gitu. Jadi awal juga memang kita cukup berat karena ada perbedaan ya. Misalnya kayak matematik gitu ya. Matematik kita pertama-tama di sana belajar himpunan dulu, bukan aritmetik. Ya, jadi kalau di sini kan aritmetik kan 2 tambah 2 perkalian dan seterusnya. Hafal tuh. 1 sampai 10 terus semuanya dikali gitu. Kalau di sana equation dulu berarti? Equation terus himpunan ya. Jadi kayak misalnya diagram Venn dan segala macam gitu. Untuk ngerti prinsipnya dulu. Buat apa sih gitu ya, mau ini digolongkan dan seterusnya kayak gitu. Jadi itu totally different gitu. Begitu masuk ke sini balik jeblok langsung kan karena di aritmetik kalah misalnya 7 kali 7, 7 kali 8 segala macam kan anak-anak udah hafal kan, walaupun mereka mungkin prinsipnya disuruh daerah tuh enggak, tapi angkanya mereka road learningnya kuat sekali. Perbedaan-perbedaan itu ya, belum bahasa gitu ya juga. Nah, yang menarik waktu saya baru masuk ya setengah tahun gitu, nilai rapor pertama saya bahasa Indonesia 9. Kenapa bisa begitu? Karena saya belajar, yang lain enggak kan? Mereka ngerasa udah tahu kan, udah bisa ngapain gitu ya. Terus ini dia benar-benar studi gitu, mengerti bahasa Indonesia dan itu kayaknya satu pengalaman yang kebawa terus ya. Jadi my first job was really as a translator. Wow, so was mine. Well, tapi not probably as difficult as you back in the day. No, now there's technology ya kan. Iya sih gitu. Cuma kalau dulu bukan anak. Jadi bapak saya waktu dia pulang, dia penerjemah buku kalau tahu Enid Blyton, ya itu dia tuh. Nah terus my first job was gitu, coba deh gitu. Dia kayaknya lihat ya nih anak kayaknya lumayan deh gitu bisa. Itu pas di sini berarti Pak? Oh dari sini. Oh pas di Jerman? Keluarga profesional aja? Ya profesional aja. Terus balik ke sini dia kerja di situ, ibu kerja di Goethe Institut yang lembaga budaya Jerman gitu ya. Terus jadi dunia bahasa kebudayaan. Nah ini that explains gitu ya. Kenapa sih kemudian trayeknya ke urusan kebudayaan. Where you are now. Wow. Okay. I would like to talk about yang pertama
mulai dari perfilman mungkin, Pak. Karena kan kita banyak yang harus dibahas nih hari ini dari segi budaya dan juga pentingnya mungkin melestarikan. Tapi let's talk about the simple stuff dulu gitu. Let's talk about movies. Saya beberapa kali berbicara dengan orang-orang perfilman gitu. Dan beberapa kali menghadirkan figur-figur yang kalau ditanya tentang pemerintahan dan juga perfilman, ada rasa di mana mempertanyakan kemana nih gitu. Tugas saya kemana harusnya gitu. Salah satu contoh adalah saya terakhir ada di sebuah forum dan waktu itu adalah soal perizinan. Ya. Ada yang bilang bisa ke BPI aja, ada yang bilang dari luar negeri harus ke Kemenparekraf, ada yang bilang juga bisa ke Kemendikbud gitu. Tapi there's no garis gitu. What to do, how to do it gitu. Now you have built an institute juga kan for this gitu. Yeah. Boleh dikasih tahu nggak Pak status perfilman di Indonesia dan mungkin membuat film dari luar atau perizinan itu seperti apa sebetulnya? Problem besar memang di undang-undang ya. Jadi kita punya undang-undang film tuh 2009 yang boleh dibilang udah outdated gitu ya. Jadi dia menyebar nih kewenangannya ada di sana sini gitu yang pada akhirnya membuat orang kan dia harus jalan dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Nah kita sekarang ini mau mengkonsolidasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak izin dan seterusnya udah cukup datang ke Kemdikbud. Ya, gitu? Misalnya ya. Jadi misalnya kayak mau bikin film biasanya kan dimulai awalnya dari kita nyerahin judul nih. Betul. Gitu ya. Terus si judul dilihat oke, nggak ada yang sama selama ini beberapa tahun terakhir. Terus kemudian oke, silakan bikin. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau pendaftaran online-nya sebenarnya nggak ada soal. Yang sering jadi soal kalau ada tenaga dari luar. Nah itu challenge tuh. Visa, terus kemudian izin kerja, kayak gitu-gitu ya. Dan ya saya mesti jujur ya gitu. Nggak mudah juga meyakinkan teman-teman di imigrasi bahwa ini memang perlu gitu ya. Untuk membuat ini. Ya mereka tentu pegang aturannya sendiri kan. Ini tugas gue gitu ibaratnya. Ya nggak bisa dong misalnya kemudian semuanya dikasih keringanan gitu. Jadi challenge-nya masih di situ dan yang sebetulnya brings us to a discussion sebenarnya mau kemana sih gitu dengan ini semua gitu kan. Ya itu kayaknya kan arah pembicaraannya selama belum ada misalnya kita punya target nih gitu. Ya. Produk perfilman kita agar dia kemudian bisa berkembang dan sudah terjadi gitu ya, menang banyak sekali award dan di mana-mana gitu ya. Tapi agar dia bisa betul-betul mendunia dari segi distribusi, marketing dan seterusnya, mau nggak mau pada hari ini kolaborasi dengan banyak teman di luar gitu ya. Nah syarat untuk itu kan harus ada kemudahan nih. Gitu ya. Nah itu yang what we keep arguing gitu kan, selalu untuk bilang nih loh mestinya kayak begini. Tapi ya memang saya kira dibanding dulu ya waktu perfilman masih ada di unit yang lain ya di Sekretariat Jenderal, sekarang nih percepatannya lumayan gitu ya. Akselerasinya lumayan ya. Dan sebetulnya juga soal perannya apa yang sebenarnya gitu ya. Kadang misalnya ada orang datang gitu, mau bikin film dong gitu, pemerintah bisa nggak biayain? Ya kalau pemerintah biayain, pertama kita nggak bisa jual, ya. Terus soal tema juga kebebasan kan jadi dimiliki. Iya. Jadi susah kan karena ada sponsornya dan segala macam gitu. Makanya kita bikin kemudian satu skema pendukungan orang yang mau bekerja kreatif. Oke, talk to me. Gimana tuh Bang? Tugasnya facilitating. Jadi benar-benar kayak kita nih fasilitasi. Bikin apa? Oh mau bikin skrip, bikin riset dan segala macam. Dan dari seluruhan value chain ini, kalau kita bicara rekreasi, produksi, distribusi sampai eksekusi di bioskop. Orang kan nggak mau invest di sini nih kreasi. Kenapa belum tentu jadi kan? Gitu. Belum balik. Belum tentu balik. Misalnya udah taruh lah bikin riset segala macam, ceritanya udah bagus, nggak ada orang mau. Tapi disitulah negara harusnya hadir kan. Jadi kita bikin script lab gitu ya, script lab, ajak teman-teman dari ada University of Southern California gitu, mereka professionals di bidang itu untuk bikin ini gitu. Jadi bikin script yang bermutu. Kita sekarang udah punya 30-an. Yang diproduksi 2. Gitu. Ya Hollywood lebih sadis lagi. Out of 500 kita berapa sih yang sebenarnya kemudian diproduksi gitu. Nggak jelek loh ya, tetapi memang nggak mungkin semuanya itu diproduksi. Tetapi talent pool ini yang kita rasa selama ini kita kurang. Makanya kita step in di situ. So lebih ke sisi pendidikan ya? Ya, pengembangan kapasitas Training dan pengembangan kapasitas. Dan itu adalah salah satu faktor, it's a big chunk of problem that was solved. What's the other chunks? Yang kita juga soal biasanya post production dan distribusi.
Ya, kalau syuting udah PR-nya teman-teman, mereka udah tahu how to do it dan segala macam. Begitu selesai post production, sound, coloring dan seterusnya, kadang-kadang untuk bikin dia kemudian katakanlah punya value yang lebih, ya investnya juga mesti gede kan. Terus distribusi, mau dibawa kemana nih setelah ini gitu ya. Film festival. Persis gitu, atau bahkan ke marketnya di luar negeri gitu ya. Itu difundingin oleh pemerintah? Oh iya, sekarang kita fundingin. Bahkan sekarang ini kita punya matching fund. Ya, taruhlah misalnya sekarang mau bikin produksi gitu ya. Terus udah cari investor, ada yang taruh deh, gue taruh deh misalnya sekarang ini 5 miliar gitu ya. Kita akan match si 5 miliar itu. Untuk dia bisa memastikan ini berjalan dengan baik. Jadi sekarang kita undang. But get rid of the sponsor atau on top of the sponsor, Pak? Kalau sponsoring maksudnya kan kementeri di sini kita pakai dana abadi namanya. Oh berarti tidak, oke. Ya, jadi kita bukan kementerian ikutan. Iya. This is your money yang kita kelola terus kemudian for you. Yeah. Wow, oke. Are you a movie guy? Well, ya penikmat. You're more of a music guy kan, Pak? Ya, itu juga penikmat levelnya. But because sempat mengajar di IKJ juga, Bapak. Itu mengajar di bagian apa, Pak? Awalnya di Fakultas Seni Rupa, ya ngajar sejarah. Oke. Ya, my background is history gitu ya. Waktu kuliah dulu kita kuliah sejarah, terus ngajar sejarah seni rupa. Sekarang TSRI, berarti Indonesia atau luar negeri, Pak? Sejarah Eropa sama sejarah kalau dulu namanya sejarah Barat. Iya, sejarah Barat, Pak. Dulu saya iya itu. It was salah satu mata kuliah yang menurut saya menyenangkan, tapi nggak semua orang bisa menerima itu. Iya. Ya bisa sangat membosankan, Dulu saya cita-citanya jadi kurator, Pak. Oh, oke. Jadi dulu kayak kalau saya punya kesempatan ke museum-museum gitu, selalu bertanya gitu, kuratornya siapa ya? Bercita-cita menjadi itu. Akhirnya ketemu kuratornya, saya ngeliat kuratornya naik motor, saya bilang, ya kayaknya masa depan saya kurang indah kalau saya naik kurator. Sedangkan pembelinya naik Alphard gitu kayak. Betul. Kita yang jadi kolektornya deh kayak. Tapi mengajar waktu itu. Ngajar cukup lama, sejarah terus kemudian sempat off gitu ya, dan sekarang masih di sana di pasca sarjana IKJ ya. Pasca sarjana mereka punya 2 bidang ya, pengkajian dan penciptaan. Tapi isinya biasanya kita sebutnya Kapita Selecta. Kapita Selecta tuh everything under the sun gitu. Pokoknya bisa bawa topik yang lagi menarik ya, jadi kemudian untuk dibahas. Senang sih gitu ya, senang gitu. I love teaching gitu. Dan you love history. Ya. Where did you find the love of history, Pak, dan sejarah? Apakah karena jauh dari Indonesia jadi harus banyak yang digali gitu atau seperti apa? 2 alasan. Satu alasan tadi ya, curiosity gitu, karena ya atau Eropa ya. Jadi kita kemana-mana tuh lihat bangunan dari sekian banyak ya. Terus kemudian di Köln itu ada satu kayak gini nih gitu, satu bagian dari jalan yang benar-benar konbloknya itu dari Romawi. Ya, so all these things gitu ya. Jadi kayak terus aja gitu ya. Pertanyaan sederhananya, kehidupannya kayak apa sih gitu zaman dulu. What was like. Dan itu kebawa terus gitu. Alasan kedua, waktu kuliah saya pengen sekali pokoknya studi yang berurusan dengan manusia ya, dengan segala macam ekspresinya gitu. Kakak saya antropologi. Ya. Wow. Terus saya milihnya anything but anthropology. Biar nggak bareng. Kompetitif berarti. Dan ininya kemudian ke history, sejarah gitu. Nggak ada penyesalan gitu ya. Pada akhirnya sih kalau lihat ilmunya sekarang kan humanities itu udah cross discipline lah. Betul. Udah nggak ada lagi kayak digabung lah. Wow, oke. Dan kalau dilihat pada saat itu sering ke museum-museum, Bapak berarti? Pak, ketika kecil gitu, you like to go to museums because there's lots in Germany as well kan? Ya, dan di sana pendidikan memang sejak awal ya. Jadi kita pergi ke tempat-tempat yang dianggap bersejarah itu sejak kecil banget gitu. Pernah saya juga tanya gitu ya, memangnya apakah kita ingat ya kalau misalnya sekecil itu dan segala macam gitu. Tapi argumentasinya belakangan saya tahu gitu ya. Argumentasi yang kuat adalah
sejak dini. Karena kamu nggak pernah bisa mendesain respons terhadap kekayaan budaya itu. Yeah. Ya. It would be wrong gitu ya. Kalau misalnya kemudian kita bilang, oh anak ini harus begini ya untuk nanti itu enggak. Gitu. Dia akan bisa merespons itu dari cara yang kita nggak duga. Ya. Kita sibuk ngejelasin isinya, dia perhatiin bentuk-bentuk ornamen. Iya kan? Yang gitu. dia buat pertanyaan sendiri dan buat Exactly. So itu yang mereka bilang explore the world gitu. Jadi betul-betul kayak menjelajahi segala macam itu untuk membuka berbagai kemungkinan gitu. Dan itu saya pikir untuk museum kita hari ini juga penting banget itu. Ya. Betul. You cannot expect gitu orang dengan apa namanya tuh datang dengan tujuan yang tertera di dalam tujuannya museum. No, I agree. Now that you've said it, I remember going to just off of Berlin, ada satu museum perfilman gitu, Pak. Terus, I forgot what it was called. Tapi ada satu kursi gitu, kursi Quentin Tarantino. Terus orang dia lagi jelasin apa segala macam. I'm like, I'm lost. I'm just looking at this chair kayak, the guy sits here gitu kayak, I'm in my own world gitu. Dan mungkin itu yang dirasakan anak-anak ketika ke museum, tapi mungkin tidak dirasakan belakangan ini gitu. And that's one of your job desk. Ya, betul. Melestarikan museum. Sebuah peran yang sangat berat. Sebelum kita ngomongin pekerjaan Bapak ya Pak, izinkan saya bertanya, sebelum mengambil pekerjaan ini, Bapak menduduki posisi jabatan komisaris di Krakatau Steel. It was one hell of a position gitu. Dipanggil negara nggak bisa nolak waktu itu berarti? Susah. Itu juga kita tahunya setelah itu disahkan. Jadi bukan kayak ditanya dulu gitu ya. Gitu. Udah duduk di situ baru ditanya? Bukan, maksudnya kayaknya keputusan tuh dibuat somewhere gitu ya. Terus kita cuma dikasih informasi aja gitu ya. Pokoknya tanggal segini udah datang dan seterusnya gitu ya. Bantuin Pak Jokowi waktu itu ya. Gitu. Untuk ngawal lah gitu ya si Krakatau Steel ini. Gitu. Oh gitu. Dan sebetulnya I have no background in industry, bukan di industri itu gitu ya. No, that's the reason Pak. You're nggak ada background yang mungkin dari non pegawai kementerian gitu. Ya. Dan ya justru sebetulnya poinnya adalah kadang-kadang gitu kalau misalnya kita bawa orang dari luar bidang itu sama sekali gitu, they have fresh look gitu, benar-benar kayak bisa karena nggak ngerti kan gitu, jadi pengen tahu gitu ya. Kalau orang datang misalnya sekarang ini dia kalau komisaris kan biasanya tugasnya ke finance gitu ya. Kalau dia background finance gitu, nanti kadang-kadang dia regardless of the industry, ya dia cuma tahu cash flow dan segala macam gitu ya, EBITDA-nya masuk enggak dan seterusnya. Oke, itu hafalannya dia penting banget. Gitu. Tapi yang benar-benar sekarang ini coba memahami gitu. Kalau mau tumbuh di industri apa sih syaratnya gitu ya, apa sih kekurangannya dan segala macam. Kadang-kadang orang yang udah rutin di sini nih nggak mau lagi spend too much time on that gitu. Nah waktu itu datang betul-betul waktu itu benar-benar saya mau tahu benar-benar gitu, mulai dari urusan rumus kimianya peleburan besi sampai kemudian jadi slab dan produk akhirnya. Dipertanyakan orang-orang dong Pak? Iya si ininya dulu ya direktur produksinya seneng Pak, I never had a komisaris yang nanya-nanya. Oh jadinya malah seneng. Seneng dong. Karena selama ini kan misalnya dia udah bawa report tebel-tebel, orang sibuknya EBITDA dan seterusnya gitu ya. Tapi di sini saya pengen tahu gitu. Why did you make all these decisions gitu yang strategik sifatnya gitu. Apakah beneficial atau enggak dan seterusnya gitu. Jadi ada teman gitu ya untuk mendiskusikan itu. I like that stint at Krakatau gitu ya. Walaupun ya tentu dari segi itu saya cukup tahu ya ada orang lain yang jauh lebih mumpuni gitu ya untuk urusan itu. Jadi ketika masuk ke kementerian gitu, saya juga bilang lapor deh. It wouldn't be fair gitu ya untuk saya tetap di situ terus kemudian di kementerian juga karena ini menuntut perhatian yang nggak kecil kan gitu. Jadi I pick the ministry. Nah itu jauh banget Pak. Ya kan dari from steel to arts and culture dan Borobudur gitu. I mean it's a whole different world gitu. Keputusan yang sulit kah atau keputusan yang mudah? Sulitnya karena disuruh tetap dua-duanya aja katanya. Saya bilang, I cannot do that. Really? Saya mesti benar-benar kalau begitu, apalagi kementerian tanggung jawabnya nyangkut
besar sekali ya, institusi kebudayaan lah macam-macam gitu ya. Saya tahu PR-nya juga banyak banget gitu. Jadi ya. Wow. Oke, jadi akhirnya mengambillah budaya gitu dan tugas mungkin yang dari sekian banyak tugas gitu. Saya lihat yang tadi kita bahas museum gitu. Let's talk about the problem and solving the problem gitu. If I go out Pak, I love to go to museum dates. Gitu. Menurut saya ke museum bersama pasangan tuh sesuatu yang sangat romantis gitu ya. Entah kenapa Grand Indonesia atau Plaza Indonesia menjadi pilihan pertama dibandingkan museum-museum sini gitu. Not to blame you, tapi what is the problem berarti? Let's start with that. Kata kunci yang penting yang kita lihat ya dari pengamatan tuh relevansi. Ya. Seberapa jauh orang kita ini, publik kita ini merasa memerlukan museum. Ya. Dan kalau ya untuk apa? Gitu ya. Jadi itu pertanyaan dasar fundamental yang kita ajukan ketika kita bikin yang namanya Indonesian Heritage Agency gitu. Ya. Karena dia harus mengembalikan relevansinya di museum gitu ya. Dan ada banyak sebagai public space ya, sebagai lembaga atau sumber pendidikan yang sangat penting gitu ya. Setuju. Dan beberapa fungsi lain termasuk yang sifatnya entertaining gitu. Nah, setelah kita list gitu, semua elemen-elemen kayak begini absen nih di dalam pengelolaan museum selama ini gitu ya. Karena hanya bersifat sebagai gudang. Betul, gitu. Tempat nyimpennya sih. Kadang-kadang bikin pameran dengan dana terbatas dan seterusnya gitu. Dan kita beruntung banget ya gitu. Mas Nadiem masuk gitu. Mas Nadiem masuk, kemudian dia juga lihat, dia juga punya pengalaman banyak di lihat museum di luar gitu. Why? Itu pertanyaan yang sama tuh kan. Ya udah kita identify gitu. Udah bisa nggak kita transform gitu? Oh ya sangat pengen gitu. Terus udah. Kebetulan ya semua itu semesta mendukung lah pokoknya gitu ya. Kita propose untuk bikin badan layanan umum ya. Jadi kayak rumah sakit. Ya, we can recruit professionals, kita bisa bayar mereka mendekat ke market price ya. Yang dulunya nggak bisa. Dulu kita nggak bisa rekrut budgetnya aja nggak ada ya. Gitu. Jadi sekarang kita punya keleluasaan itu dan ntar nih bulan ini kita sekarang Mei kita akan launch gitu ya. Si Indonesian Heritage Agency. Ada 18 museum di bawah itu dengan 34 cagar budaya. Yang akan ditempatkan di bawah nih si organisasi yang baru ini. Dan ya tadi gitu ya, karena sekarang ada keleluasaan ya. Kita bisa rekrut kurator profesional, researchers, semua orang yang diperlukan itu. Dan misinya mereka ya sesederhana itu. Make it relevant again. Yang KPI-nya sesederhana bukan dalam pengertian jumlah orang aja ya, kita juga cek nanti interaksi dan segala macam gitu. Kalau dia sebagai public space, apakah orang merasakan itu sebagai public space atau enggak gitu ya. Jangan misalnya mau digunakan untuk kegiatan sosial, terus kemudian nggak ada aturannya, sehingga nggak boleh dan sebagainya. Dulu kan sering gitu tuh. Betul, dan kebebasan untuk berada di museum tuh sangat paham kalau dilimitasi, karena kan ya barang-barang yang sangat antik dan bahaya gitu. Tapi tuh ya dominan gitu. Beberapa orang ketika ditanya kapan terakhir ke museum gajah gitu. Atau ya dulu kan nyebutnya misalnya museum gajah gitu kan. Dia pasti bilangnya ketika SD atau SMP pas wisata ke sana gitu. Nggak ada kesadaran diri bahwa saya ingin jalan-jalan ke sana gitu. Dan I love going to museums, I see it. Dan itu kan sebuah peran yang sangat berat Pak. Untuk apalagi apa yang Bapak sudah lakukan yaitu 132 koleksi seni Bali Pitamaha, patung Singosari, pusaka kerajaan Lombok dan keris puputan Kelungkung itu dikembalikan ke Indonesia juga gitu. Itu kan sesuatu yang tugas yang susah juga gitu. Udah dimiliki orang lain untuk dibawa lagi. How was that process? Itu lumayan berat ya, panjang juga prosesnya gitu ya. Karena ini awalnya sekitarnya 2016-2017 ya. Yang pertama menginisiasi itu Perancis. Mereka duluan tuh ya. Terus kemudian balikin deh pokoknya yang kita ambil waktu zaman dulu gitu ya. Itu tuh nelponnya gimana sih Pak? Kenapa? Itu nelponnya gimana sih kalau kayak gitu? Ya, kita proses negosiasinya seperti apa gitu kembalikan aset negara? Nah kalau Perancis pendekatannya apakah yang misalnya dia ambil dari Afrika kan gitu ya. Dia mau balikin ke sana, dia pokoknya balikin. Lu ke sebelumnya deh. Iya, regardless dia mau siap atau enggak dan segala macam gitu. Terus kita kan sempat juga tuh awalnya kayak begitu. Belanda bilang kita mau mengembalikan apa segala. Saya bilang enggak gitu. Kita yang menentukan apa yang mau balik dong gitu ya. Jangan kemudian karena
alasan cuman pengen ngosongin gudangnya terus kita disuruhnya. Enggak, saya bilang itu harus ada riset, harus ada ini, dan juga di dalam prosesnya gitu ada yang disebut provenance research gitu. Provenance research ini soal asal usul. Wow. Ini si barang datang dari mana sih sebenarnya gitu ya? Siapa Pak yang tugasnya kayak gitu? Ada, nah, teman-teman kita nih ada nih, ya orang-orang sejarah nih teman-teman. Arkeologi, peneliti-peneliti itu mereka benar-benar kayak menelusuri gitu ya. Jadi kayak ada benda nih sekarang ini berlian gede gitu dari Banjar gitu ya. Terus udah sampai di Belanda, ya gede banget barangnya, besar sekali gitu. Dan semua sekarang lagi mendiskusikan dari mana sih datangnya gitu ya. Siapa? Ngiler semua tuh Pak? Ya makanya kalau misalnya lihat dari segi value itu ya invaluable sebetulnya ya, nggak bisa dinilai gitu ya. Karena memang nilai historisnya itu juga sebabnya kalau di Belanda tuh kan ada asuransi tuh kalau untuk benda seni gitu kan. Kalau benda koleksi museum seperti itu asuransinya nol. Karena invaluable. Kita nggak bisa. Dia hilang ya udah nggak bisa diganti kan gitu. Karena sifat historisnya itu gitu ya. Bukan karena nilai nominal atau bendanya ini ya, tapi dia nggak bisa dinilai. Jadi dia batu itu dilihat ya asalnya dari mana, gimana caranya? Kita kan mesti cek ya. Yang ngecek itu benar-benar kayak detektif nih kerjaan gitu ya. Jadi kayak begitu dia masuk ke museum kan ada pencatatan tuh. Siapa yang serah terima gitu kan. Nah ini diurut balik nih. Bongkar arsipnya di Belanda, liatin satu-satu, arsip di sini kita periksa surat menyuratnya, ada si orangnya ini. Jadi kita tahu kan pindah tangannya si benda ini nih dari awal dia diambil di abad ke-19 sampai sekarang abad 21 itu ada catatannya. Ini kita sebut provenance research gitu. Nah kenapa ini penting? Bukan hanya demi kejelasan ya mengenai tadi statusnya dari sebenda-benda ini. Bayangkan kalau ini dibikin story. Oh, ya. Oh, it's a good film. Ambil dari apa gitu ya, terus kemudian. Oh, I can think of a title about The Lost Diamond. Tapi ada 132 gitu. Wow. Iya. Belum bicara yang lain-lain ya, benda-benda banyak sekali kan. Wow. I can say it's a fun job then. No? It is. Ya, justru karena itu. Iya, apalagi untuk sejarawan ini bisa dibilang hobi gitu. Ya. Kata kuncinya fun. What's the celebration when it comes back? Wah seneng banget ya. Mas Nadiem waktu itu tuh, ya, waktu dibongkar crate-nya agak setengah ritual gitu ya kita bikin ya gitu. Karena memang waktu itu yang kembali kan arca gede-gede, berat-beratnya 1 ton lebih gitu ya. Dan tuh sebetulnya diambil dari Candi Singosari di Malang. Oh. Ya. Nah di Malang kalau kita lihat gitu, candi itu ada 4 pintu gitu ya. Gitu. Yang sisa kemudian arcanya di dalam candinya itu cuma 1. 3-nya nih pergi ke Belanda waktu itu. Oh. Ya kan, ini reuniting nih gitu ya. Nah mau diskusi di level apa nih? Kalau misalnya diskusi di level sejarah dengan informasi tertulis dan segala macam. Tapi kalau mau di dimensi spiritual, lain lagi ya. Lain lagi. Reintegrating si arca-arca ini dengan apa namanya, kembali menjadi kesatuan. Dan buat masyarakat kita kan, nah itu yang juga kadang-kadang penting dalam diskusi kita soal museum. Di Eropa, museum adalah display benda-benda yang berasal dari masa lalu yang sudah hilang. Ya. Itu apa, bygone history gitu kan ya. Oh kalau kita masih ada? Kita masih berinteraksi. Orang masih menggunakan Candi Singosari untuk ibadah. Orang masih melakukan macam-macam hal, kegiatan. Berarti kultural. Salahnya di marketingnya dong Pak? Marketing juga defining. Makanya kata kunci yang Mas Menteri bagus banget tuh. Reimagining. Kita mesti reimagine nih si institusi kita ini fungsinya seperti apa sesungguhnya gitu. Kalau kita ngikutin pola katakanlah di museum di Eropa gitu ya, sebagai display dari benda-benda yang berasal dari masa lalu yang jauh gitu ya, mungkin dari segi technical dan segala macam itu kita ketinggalan jauh ya. Tetapi kalau misalnya sekarang ini kita secara emosional dan secara itu dekat kedekatannya sekali. Luar biasa gitu, dan kita ini yang di kita sudah berlangsung turun-temurun. Sekarang ini kalau kita pergi ke Kanada, ke Amerika, Australia, terutama yang punya isu dengan indigenous people gitu ya. Sekarang ini yang mereka lagi diskusi gitu. Kita harusnya membuka ruang ya katanya untuk orang-orang itu juga berinteraksi. Exactly. Itu kalau kita kan masih ada. That's what I kept saying gitu sih. Mana udah telat loh kalau di kita nih sekarang justru tumbuh dengan kuat ya. Iya.
This is interesting. This is very interesting. What you said to me, how you explained pengembalian tadi, itu kan saya baru tahu karena kita duduk berdua berbicara gitu. Dan ini kan back as you said, this could be a movie. People should know about this. How? How can people know about this if you didn't tell anything atau nggak bikin sesuatu tentang itu, Pak? Kita mau bikin pameran besar nanti ya dari semua benda yang udah dikembalikan. Itu satu momen nantinya gitu ya. Secara sporadik ya, informasinya muncul di sana sini, bandanya kembali dan seterusnya. Tapi ya tadi ini memang akan sangat terkait dengan tugas ya redefining tadi gitu ya. Jadi sekarang kita lagi berbenah gitu ya. Mei peluncuran, Oktober nanti buka seluruhnya gitu ya. Dan itu program yang akan kita masukkan juga tuh. Ya. Itu betul-betul untuk lihat story apa aja sih yang bakal muncul nih dari ya istilahnya repatriasi ya, pengembalian itu ya. Dan itu wah gila kemungkinannya banyak banget. Betul. Gitu. Ya, dan menyenangkan sekali pasti ya. Banyak sekali museum di Jakarta sendiri gitu Pak. Iya, dari daerah kota aja udah lebih dari 5 gitu. Bahkan lebih dari 10 kalau saya ngelihat museum-museum kecil gitu. Apakah di bawah Bapak semua berarti museum-museum tersebut yang mungkin bisa dibilang nggak sebesar museum nasional gitu? Kita ada 18 museum dan itu semua yang menjadi asetnya Kemdikbud, kementerian ya. Jadi itu yang ditaruh di bawah agency tadi itu. Nah masih ada, Indonesia punya sekitar 400-an museum. Ya yang punya pemerintah tuh 111 kalau nggak keliru hitung ya. Dan itu ada di Pemda, ada di daerah-daerah gitu ya. Nah kondisinya juga sangat bervariasi nih. Ya, jadi ada yang ya ada yang butuh bagus, dana lebih banyak, ada yang reparasi gitu. dikit. Ya, jadi challenge atau tantangan terbesarnya adalah peningkatan ya layanan itu yang memang investmentnya nggak kecil gitu. Jadi kita selalu bilang sama kepala daerah gitu, ya ini soal pilihan ya. Ini bukan soal kewajiban atau kewajiban yang kemudian kamu merasa bersalah kalau nggak lakukan gitu. Kamu harus merasa bersalah kalau layanan ini nggak baik. Iya benar. Dan itu dua hal yang menurut saya gitu ya berbeda gitu. Nggak punya duit terus kemudian layanannya menjadi sederhana, ditambah duitnya juga belum tentu menjadi lebih baik. Ya. Karena apa? Visi program mau bikin apa nih dengan aset kita Indonesia Museum itu? Ya, kira Iyas juga pasti tahu lah di teman-teman di sini ada yang punya koleksi vinyl. Ya. Dipamerkan dengan cara yang menarik dan seterusnya, ruangnya kecil nggak gede gitu ya. Tetapi inspiring, relevan. Orang ngerasa gue juga pengen dong kayak begitu ya. Jadi itu yang jauh lebih penting buat saya gitu ya daripada misalnya sekarang ini wah betulin semua pagarnya, lemarinya harus begini begitu standar ini itu. Tanpa itu pasti harus dilakukan anyway gitu. Tapi lebih ke dan kebutuhan untuk memperbaiki segala macam itu akan muncul ketika si program berjalan kan. Gitu. Iya betul. Karena uangnya dari sana lo nggak bisa gua. Wow. Gitu ya, jadi nyambungnya tuh begitu gitu. Jadi bukan kayak kemudian Pak saya minta sekian dong Pak, lampunya mati nih. Itu deh, ya dari tahun ke tahun kayaknya waktu itu persoalannya begitu terus, gitu. Infrastruktur dan seterusnya gitu ya. Coba saya recap berarti Pak. Museum tidak rapi, uangnya ya dari pengunjung harusnya. Cara bikin funding yang dikasih adalah bikin aktivitas, bikin acara, bikin orang mau ke sana, uangnya buat ngebenerin si fasilitas itu. Betul. Nah, memang kalau misalnya sekarang kita lihat ya, di Eropa sekalipun, overhead cost gitu yang dikeluarkan sebuah museum gitu, hanya sekitar 17% yang datangnya dari tiket. Ya, gitu. Sisanya dia harus kolaborasi dan seterusnya, bikin program, pameran bareng gitu ya. Dan kayak perusahaan sendiri berarti. Betul. Kalau mau diurus dengan cara yang profesional ya begitu sebetulnya. Ya ditreatnya sebagai perusahaan. Jadi 85% lebih itu kadang-kadang mereka harus nyari itu ya kerjasama, kolaborasi dan seterusnya. Cuma kan dia punya aset yang istimewa kan, yang orang lain nggak bakal punya gitu kan. Itu satu hal. Kedua gitu, kadang-kadang nih juga kalau misalnya kita bicara ROI gitu ya, return on investment kayak gimana sih gitu ya. Kalau kemudian kita ngitung 100% dalam bentuk economic return gitu ya.
duitnya berapa yang balik? Saya duga banyak museum di dunia ini sebenarnya rugi secara finansial. Ya. Jadi dia harus disubsidi, harus disupport gitu. Pertanyaannya sekarang kan apa sih insentifnya orang untuk support itu semua? Iya kan? Satu value yang enggak ya value yang betul gitu ya. Kalau sentimental values. Betul. Dan ya misalnya sekarang ini di British Museum misalnya yang sangat terkenal itu dia pasang ruang-ruangnya itu untuk berdasarkan negara. Ya, siapapun yang kasih sponsor gitu. Ya, sebetulnya itu bisa kita lakukan. Dan lebih besar dari itu sebetulnya ini bolak-balik saya bilang gitu ya. Kalau misalnya bicara tentang kebudayaan, kita investment di situ. Di samping menghitung katakanlah pengembalian secara finansial, hitung juga pengembalian secara sosial. Social return on investment-nya apa? Gitu ya. Ketahanan budaya, identity, orang merasa lebih senang dan seterusnya, well-being, physical, mental dan seterusnya gitu kan. Yang kalau dikonversi jadi uang, saya kira dia akan melebihi investmentnya gitu kan. Nah kayak gini-gini nih gitu ya, argument yang terus-menerus ya kita di kementerian mesti bangun gitu ya. Karena kadang-kadang kan nggak gampang ya. Misalnya, aduh saya taruh duit segitu, apa nilainya gitu ya. Kalau dilihat return dari segi ekonomi ya minim. Ya nggak ada apa-apa gitu. Saya ke Taman Mini minggu lalu Pak. Salah satu museum favorit saya itu ada di dekat pintu utama yang di sebelah kanan, museum apa ya namanya saya lupa deh. Pokoknya isinya semua banyak sekali pokoknya dari Indonesia, barang-barang ada di sana gitu. Satu gedung besar itu yang seperti gedung Bali gitu. Ramean orang ke CFC Pak daripada ke museum itu. Betul. Di Taman Mini gitu, daripada di situ banyak sekali. Betul. Apakah mungkin kurang terang atau apa gitu, bisa dibilang apakah acaranya terlalu di luar, harusnya di dalam, seperti apa sebetulnya tempat-tempat yang mungkin bisa dibilang bisa dikelola secara independen gitu? Ya, gerakan apa yang bisa dilakukan dengan minim uang maksudnya gitu? Ya, pertama ya sebelum ke sana ya, agak nggak fair kalau kita bandingkan food sama ini ya gitu. Orang apalagi saya datangnya jam 1 siang pasti ramai. Tapi gini, betul banget problem yang saya kira cukup besar dan semakin kelihatan sekarang ini itu design matters. Bukan hanya dari segi ini ya atraktif enggak, space juga ya, ruang itu juga sangat penting gitu ya. Dia didesain seperti apa gitu. Ada ruang yang betul-betul kayak sifatnya enclosure gitu, orang untuk masuk ya enggan gitu, dan kemudian di dalam ada tulisan banyak dan segala macam seperti menuntut keahlian, too intimidating. Ya. Nah, ketika dia lebih longgar, lebih terbuka, orang bisa berinteraksi tanpa harus merasa salah nih gitu ya. Jadi kita juga bilang gitu, misalnya kayak salah satu bongkah besar di dalam dunia permusiuman kita yang sangat bagus tuh prehistory. Jadi kehidupan purba nih gitu ya. Dinosaurus apa segala macam. Is that a big chunk of our Really? Kita punya koleksi yang boleh dibilang untuk dunia tuh termasuk salah satu yang terbaik. Wow. Ya. Bisa dilihat di mana Pak? Di museum mana? Di Sangiran di Jawa Tengah, kemudian di Pacitan itu ada Museum Song Terus gitu. Kita punya sekitar 8 gitu ya. Museum yang gede-gede ya. Jadi mereka tuh ngumpulkan para ahli nih ya selama puluhan tahun koleksinya, kemudian nah itu bagus banget gitu. Nah memang tantangannya gitu, gimana ya bikin kayak misalnya kehidupan purba yang begitu jauh ya 2 juta tahun yang lalu dan seterusnya itu relevan buat kita hari ini gitu. Jadi problem terbesarnya adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan isi koleksi ini gitu secara efektif kepada publik kita gitu kan. Inviting, engaging dan seterusnya. Dan ada banyak cara gitu ya. Kalau misalnya sekarang ini untuk datang kita kasih keterangan, oh ya ini hewan kerbau purba hidupnya apa segala macam jauh gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang kita bilang kamu bisa nggak pegang tuh tanduk kerbau terus palanya kamu giniin. Dari strukturnya ya secara arkeologis ya, kalau misalnya orang bicara tentang anatomi dan seterusnya, kita tahu kan kekuatannya dia nih. Ya kan? Kerjasama nih sama teman-teman yang jago mekanik dan seterusnya gitu ya. Bikinlah. Itu yang kita lagi mau bikin gitu ya. Jadi atau adu panco nih sama manusia purba. Iya kan? Yang dietnya adalah A, B, C, D dan seterusnya, struktur tulangnya kayak begini ya. Ahli-ahli tolong deh ya gitu. Dihitung gitu how much power do they have. You're treating adults like a child tapi Pak. Ya senang pasti.
Iya ya. There's a child inside of us. Everyone. Wow, ya. Dan itu bisa di setiap museum ya dilakukan gitu. Ya, dan paling penting sebenarnya poin paling pentingnya dia membuat museum lebih accessible. Orang bisa masuk ke dalam informasi yang rumit bergantung pada jalan awalnya dari mana. Have you tried social media, Pak? Social media kita main, ya teman-teman ya yang jauh lebih fasih. Soal itu lumayan sih kita lihat interaksinya ya. Kita juga misalnya ngajak orang engage, ada warisan budaya kita begitu banyak, tari dan seterusnya gitu ya. Mulai dari hal yang simple gitu ya, bisa nggak niruin geraknya atau bunyinya dan seterusnya gitu. Jadi ya kuncinya itu tadi, membuat dia accessible sehingga orang kemudian merasa, wah saya belajar sesuatu nih dari sini gitu. Ya kita nggak tahu dia akan gunakan itu untuk segimana dari ininya dia. Justru itu kan pentingnya ya. Kita harus membuatnya accessible untuk berbagai macam kemungkinan. That's a good keyword sih Pak, accessible gitu. Kalau dilihat budaya kita dibandingin sama budaya tetangga kita gitu, jauh banyak kan kita Pak, ya, pastinya gitu. Tapi dalam perkembangan museum dan melestarikannya gitu, what do they have that we don't? Pertama kalau saya sih lihat ya perbandingan ya, kita sebut aja ya Singapura, Malaysia dan seterusnya gitu ya. Mereka secara institusi itu jauh lebih mapan. Ya. Interesting. Jauh lebih mapan. Bukan berarti kemudian misalnya orang yang lebih pintar atau enggak gitu. Saya kira kalau misalnya soal kemampuan tuh sumber daya manusia kita juga lumayan. Mereka secara institusi ya udah ya terstruktur dengan jelas gitu ya. Sementara kita nih masih ya kalau saya sih ya pengalaman 9 tahun sekarang ini di kementerian gitu ya, volatile gitu ya. Jadi kadang ini aja itu aja gitu ya. Taruh di sini, taruh di situ gitu ya. Jadi ide-ide yang saya kira belum sepenuhnya melembaga gitu. Padahal menurut saya gitu, kelembagaan itu pada akhirnya ya yang akan menciptakan order kan gitu ya. Agree. Ya kalau tanpa itu terus ya kita chaotic aja gitu ya. Ada ide ini bagus. Nggak ada aturannya jadi. Exactly. Dan kemudian 10 tahun gitu chaos, kita lihat ke belakang nggak ada yang sesuatu yang bisa. Jadi itu kunci gitu buat saya ya. Dan memang salah satu tantangan ya seperti yang tadi dibilang, kekayaan budaya Indonesia ini memang ekstrim gitu ya. We are the biggest biocultural diversity in the world. Yes. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini alam dipertemukan sama budaya udah gak ada lawan. Ya. Dan ya tentu tugas untuk mengelola kekayaan yang lebih begitu berat. Besar. Resources, institusi dan seterusnya. Kapan dipisah berarti Pak? Kemendikbud. Karena let's start from here. Ya. Kenapa digabung dulu? Panjang sejarahnya. Tapi begini, jadi memang sejak awal kita pendidikan dan kebudayaan digabung dalam pengertian ini, bahwa pendidikan pada akhirnya untuk apa sih gitu ya? Untuk menciptakan manusia Indonesia yang pintar, cerdas, sehat dan seterusnya gitu ya, dan berakar pada negerinya kan. Ya. Dan kalau sudah bicara tentang berakar pada negerinya, pasti kita bicara tentang kebudayaan. Dan kebudayaan role-nya di sini adalah sebagai sumber dan hasil sekaligus. Ya kan? Saya ini sekarang mau ngajar kan pasti pakai bahasa kan gitu. Nah, iya sih Pak, benar. Maksudnya makes sense. Tapi back then it makes sense. Iya. Don't you think so? Let's be honest. Nah, makanya ya poin saya adalah sebetulnya kalau bicara pendidikan kebudayaan, pendidikannya harus memasukkan elemen kebudayaan di dalamnya. Mau dinamain pendidikan dan kebudayaan, mau dinamain pendidikan nasional pernah dulu kan? Iya. Kemdiknas aja, mau pendidikan aja gitu ya. Bukan nama itu yang soal. Tapi punya kementerian sendiri. Kalau misalnya sekarang kebudayaan seperti yang di debat ya, di debat sempat muncul ya. Tipis lah. Ya, sempat muncul dibilang gitu ya. Tapi yang saya pikir gitu ya, bahwa kalau misalnya itu memang mau dipisah gitu, itu juga harus didefinisikan dengan bagus tugasnya apa. Ya, ini bukan sekedar gitu kemudian udah bikin sendiri gitu ya. Karena kalau misalnya sekarang kita perhatikan, aset yang ada yang sekarang ditangani oleh Ditjen Kebudayaan, 34 cagar budaya misalnya, itu termasuk
Muaro Jambi yang sekarang kita lagi revitalisasi, yang luasnya aja tuh 4.000 hektar. Satu tuh. Kita bicara Trowulan, kita bicara Borobudur, kita bicara Prambanan, candi-candi klasik kita, liang-liang lukisan gua dari 40.000 tahun yang lalu dan seterusnya dan seterusnya. Enormous gitu, tuh nggak mungkin ditangani, ya kan? Yeah. Jadi kalau misalnya sekarang ini tadi ya ada ide untuk memisah kemudian bikin Kementerian Kebudayaan, poin terpentingnya adalah mendefinisikan dengan baik tugasnya apa, gitu ya. Dan itu sebetulnya sih kayak kita udah bikin ya kayak program segala macam kayak begitu bisa dilihat gitu. Tapi itu juga akan memperjelas saya kira tadi itu ya, misalnya kayak daerah ragu-ragu nih, aduh mau tanam mau taruh kasih uang ke museum dan seterusnya itu kalau ini kemudian dipisah kemudian jadi sektor atau bidang tersendiri akan jauh lebih mudah buat si daerah ini juga untuk kemudian lihat oh ya karena secara besarnya itu ada langkah kita mau membesarkan nih gitu ya. Memang melestarikan bukan alasan yang cukup Pak? Ya melestarikan tugas. Ya kan, dan dia punya banyak sekali tugas kan. Iya, di bawah situ kan banyak cabangnya. Nah, insentif dia untuk berbuat lebih ya adalah kalau misalnya sekarang kita punya arah nih di samping tugas yang sifatnya rutin kan. Gitu. Setelah kita misalnya nih tugas pembangunan tidak? Pembangunan let's say museum kita bangun lebih banyak lagi atau ekspansi keluar gitu. Atau itu tugas ya? Ya itu udah tugas ya? Ya harusnya itu udah menjadi bagian kan gitu. Iya, Tapi sekarang kan pelestarian tuh betul-betul masih pada taraf udah deh lindungi dulu deh yang ada. Dengan cara apa? Catat ya terus dan segala macam. Ini kita lakukan rutin gitu ya. Itu praktis boleh dibilang ya tercover lah kurang lebih gitu. Soalnya sekarang ini ketika kita mau tambah investmentnya ya kan kita juga mesti tahu kan terus dapat apa tuh itu dari itu semua kan gitu. Nah ketika kita bilang gitu bahwa kalau kita mau ya misalnya suka dibilang tuh contohnya Korea tuh, lihat tuh soft power dan segala macam. Ya kalau mau ke sana gitu, ya jelas kita harus punya investment yang cukup gitu. Dan ini yang nantinya gitu ya, saya kira akan mendrive si daerah-daerah itu juga gitu. Kalau misalnya dia sendirian ya dia ngerasa, ya misalnya sekarang ada satu museum bagus banget, Museum Gua Harimau di Sumatera Selatan, jauh dari mana-mana. Ya. Nah kalau sekarang nggak ada nih misalnya keseluruhan ekosistemnya ya di sana gitu, ya pasti orang akan malas ya ke sana gitu ya. Sama deh kayak misalnya kayak Jawa Tengah tadi ya, semua museum prasejarah. Tapi kalau ini betul-betul diangkat sebagai sebuah kesatuan, ya pariwisata kerja bareng ya gitu untuk itu. Tapi kan budaya bukan hanya relik Pak, budaya bukan hanya. Betul. Ya. Mas Menteri kemarin pusing mikirin Taylor Swift nggak bisa kesini itu kan sebuah budaya yang kita mungkin. Betul. Yeah, it's a culture that the Gen Zs are having gitu Pak, ya kan? Itu kan menjadi sebuah faktor yang penting juga gitu untuk diurusin gitu bahwa balik lagi tadi menyinggung dikit tentang Korea gitu. Bahwa ada divisi sendiri membuat Korea sebesar itu di luar negeri gitu. Apakah memisahkan booth dari Kemendikbud adalah gerakan yang ternyata bisa jauh lebih memungkinkan dan penting atau malah terlalu bahaya sebetulnya for you pribadi? Kalau saya sih tadi ya selama itu didefinisikan dan Korea bisa jadi contoh yang bagus di sini. Kenapa? Jangan lupa mereka 25 tahun untuk bisa sampai ke posisi yang sekarang ini. Ya, jadi bukan kayak dalam semalam gitu ya. Percepatannya luar biasa gitu ya, tetapi mereka betul-betul memang kerja keras dan uninterrupted. Dari divisi jalan terus gitu ya. Jadi dia mau pemerintahnya datang pemilu dan segala macam diganti dan seterusnya, they don't care. Ini jalan terus. Kenapa bisa begitu? Karena pelakunya terlibat, dunia usahanya terlibat. Jadi si stakeholder dari urusan kebudayaan ini betul-betul memang solid gitu untuk sampai ke tujuan itu. Nah itu di kita yang mungkin ya rasanya masih miss. Berapa sih? Ya sorry ya, tapi dunia usaha yang sekarang invest ke sana. Perusahaannya bisa kita hitung dia lagi lah gitu ya. Tapi secara umum gitu mempercayakan bahwa ya I'm going to invest here gitu ya. Karena tahu bahwa ini akan nanti bisa mengembangkan si masyarakat lebih ya macam-macam hal dan mungkin karena kepentingannya bukan di situ kali berarti ya Pak. Ya immediate interestnya nggak di situ. Yeah, it's putting food on the table, it's road works and everything. Jadi tantangan kita nih hari ini ya masih di sana gitu.
How do you accelerate with minimal resources berarti? Fokus. Mau nggak mau pada akhirnya dari sekian banyak yang ada kita mesti pilih. Ada yang marah-marah juga, wah bapak nih perhatiin ini cuma ini doang itu doang gitu ya. Kalau mau perhatiin semua nggak jadi-jadi. Any personal interest Pak? Nggak bisa ya? Personal, tentu preferensi itu muncul ya. Iya. Ya kan karena latar belakang dan seterusnya gitu ya. Tapi saya mencoba sebisa mungkin untuk nggak terlalu jauh masuk di dalam pilihan-pilihan itu dan mempercayakannya kepada ahli. Oke. So saya ini didampingin dengan teman-teman yang memang saya anggap terbaik lah di bidangnya ya. Baik itu untuk memilih koleksi atau memilih karya yang mau ditampilkan, yang memproduksinya dan seterusnya gitu ya. Saya betul-betul nggak mungkin kerja sendiri karena tahu bias ini nggak bagus ya buat tadi ya untuk kelanjutan ya. Karena di samping kualitas ya, saya kira juga yang sangat penting itu adalah ownership, rasa memiliki. Kalau semuanya ditentukan nih, gitu ya. Exactly gitu. Kalau semuanya ditentukan sama si menteri, sama si dirjen, sama si ini dan seterusnya gitu ya. Orangnya pergi, seleranya ganti lagi. Terus we don't know gitu sebagai publik nih apa sih sebenarnya yang mau. Si ahli hidupnya di situ. Ya, mereka berkarir sampai puluhan tahun, they're not going anywhere gitu. Ya, kita trust uninterrupted tadi ya. Uninterrupted gitu, dan mereka terus berinteraksi dengan dunianya. Kita nih keluar masuk, kadang ngurusin bajak, kadang ngurusin apa gitu kan. Kalau mereka kan tetap gitu. Jadi emang masih disuruh Pak kadang-kadang. Oh udah gak kan. Udah terakhir ngurusin bajak apa Pak? Ya itu ya 2000. Keluar 2016, pokoknya masuk kementerian. Udah gak ikut lagi deh tuh ya, udah repot ya. Oke, berarti apakah melibatkan anak muda Pak? Di luar expertise ya? Maksudnya tadi di luar mereka-mereka yang di bidang itu. Pasti. Apakah diskusi penting gitu? Dan bagaimana cara teman-teman yang menonton ini bisa ikut Pak? Karena buat yang paling penting itu kebudayaan intinya intergenerational. Ya. Dia nggak bisa misalnya diwariskan nih tadi ya. Kita berpikir wah anak-anak harus tahu begini dan segala macam. Sementara di sini pertama dia bisa jadi lu tahu lebih dulu gitu ya. Dan kedua bukan itu gitu ya. Jadi kayak dengan kesadaran penuh gitu ya bahwa keterlibatan kaum muda ini lebih dari sekedar token gitu ya. Jadi ini bukan soal wah anak muda harus bukan itu gitu. Tapi esensial gitu karena dia yang akan drive nih. Ya, kemana sih gitu ya, misalnya sekarang ini museum gitu ya, fungsi museum kalau misalnya jadi public space, jadi apa segala macam gitu ya, bentuk kegiatannya programming itu sangat ditentukan oleh ya aura yang ada sekarang ini gitu kan. Kita nggak bisa pakai praktek-praktek tahun 70-an terus kemudian namanya dengan model informasi yang terlalu gimana gitu ya. Jadi itu sangat-sangat esensial. Dan nanti di Indonesian Heritage Agency ini kita akan punya community outreach gitu ya. Jadi benar-benar kasih ruangnya buat si publik ya, terutama anak muda untuk engage, terlibat. Ya, mereka boleh bawa program. Gitu let's make a deal. You and me, let's make an offline offline event. Ayo, talk about it in the museum. Let's deal. Karena ada cita-cita jadi kurator ya. Akhirnya sekali-sekali bisa Pak di dalam museum. Karena itu yang kita lihat juga ya kalau misalnya di museum, konteks museum itu yang sangat-sangat menarik gitu. Kasih keleluasaan orang untuk menafsirkan. Let them arrange gitu, play with all these like items gitu ya, mau di arrange seperti ini dia bikin ceritanya sendiri. Gitu ya, itu essence dari kurasi kan. Jadi kalau misalnya sekarang keluasan dari awal ya tentu nanti ada yang lebih tahu cerita sedikit. Oh ini sejarahnya gini dan seterusnya. Tapi itu kayaknya sih sebagai pendidikan jauh lebih efektif. Betul. Daripada kita ceramain. Iya. Oke. Nah sekarang before we end this podcast, I know you're an avid reader gitu, membaca gitu dan books play a huge role in history. It is written, it is read, and it is there gitu. Tanggapan sekarang tentang mungkin minimnya percetakan atau buku gitu Pak. Dan melihat bahwa sejarah kita pelan-pelan hilang karena ya salah satu faktor adalah itu gitu. What are your thoughts dan bagaimana posisi Bapak bisa membantu itu untuk mengekskalasi hal tersebut gitu? Berat banget ya buku itu
sangat sentral ya dalam perjalanan saya dan yang saya Again, your lihat, father was a translator juga. ya, persis itu, gitu. ya. Jadi kalau saya lihat gitu ya, buku hari ini tidak mungkin jalan sendirian. Ya, kalau dulu kita jualan buku, toko buku orang beli dan seterusnya ya. Sekarang pilihan dan juga yang paling penting sebetulnya lintas medianya udah sedemikian rupa. Ya, kita podcast kayak begini, ada informasi dalam buku yang bisa membantu orang, ya. Atau sekarang kita ngomong kayak begini, orang tertarik, oh kayaknya masuk ya. Jadi buku nggak mungkin dia bekerja sendiri gitu ya. Jadi itu penting sekali untuk para penerbit juga berpikir tentang itu. Gitu. So kita nggak bisa, ya kita nggak bisa misalnya kemudian menuntut ya, generasi yang sekarang ini gitu untuk sama seperti dulu baca buku berjilid-jilid dan seterusnya. The way we collect information today gitu udah sangat-sangat beda gitu. Ya, it's on your fingertip gitu. Kalau mau tahu sesuatu, gitu. Apa perlu disimpan kepala? Enggak, biar si itu aja nyimpen gitu kan. Kan begitu attitude dasarnya. Gitu. Cuman kita mesti lihat ada buku-buku yang sebetulnya membentuk building block pengetahuan kita. Ini esensial. Makanya ada karya klasik, ada kanon kalau di sastra gitu ya. Ada must read books kayak gitu-gitu kan. Dan itu saya kira harapannya nanti akan ada di situ gitu ya. Ketika dia dikomunikasikan secara lebih efektif ya kalangan sekarang. Misalnya saya akan senang sekali kalau ada podcast misalnya gitu ya yang recommend books. Ya. Nggak usah dalam-dalam rumit-rumit gitu ya, dan nggak usah ngomongin isinya terlalu jauh karena itu akan mengganggu keasikan membaca gitu ya. Tapi simply untuk menegaskan kenapa buku ini perlu dibaca dan didiskusikan. Gitu. Okay. Pak, my last question. In this field of work and in the world of culture gitu, budaya yang Bapak lihat setiap hari dan jalani dan diskusi dan bahkan lihat, kadang beruntung bisa menyentuh gitu. What's your biggest fear? Kalau saya yang paling khawatirkan ya, itu sebetulnya kalau yang tangible, ya barang-barang, benda dan seterusnya, yang physical dan segala macam tuh kita punya strategi lah untuk merawat, melindungi dan seterusnya. Yang intangible jauh lebih sulit. Ya, praktek-praktek ekspresi budaya, ya kadang saya masuk ke kampung gitu dengar ibu-ibu tuh lamenting gitu ya, dia kayak berkeluh kesah tapi bunyi nyanyian kan gitu ya dengan nada dan seterusnya, beautiful ya. Cuman dia orang terakhir nih yang menguasai itu gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita ngelihat gitu, ini dalam waktu nggak terlalu lama gitu ya, kita we are going to lose all this gitu. Maka kalau ditanya gitu, itu kekhawatiran atau biggest fear gitu juga yang kemudian membuat saya gimana caranya ya gitu untuk memastikan gitu. Nah keberlanjutan itu gitu. Maka kebahagiaan terbesar saya kalau lihat ada anak kecil gitu ya. Misalnya kita biasanya datang malam terus paginya ada acara di kabupaten apa segala macam gitu ya. Anak-anak terus kemudian bersiap-siap gitu kan. Dan dia tuh begitu tegangnya gak bisa tidur gitu kan. Karena dia mau tampil besoknya gitu. Nah kebahagiaan terbesar saya tuh lihat itu tuh gitu ya. Si anak ini begitu bergairahnya ingin menampilkan yang dia pelajari gitu ya. Kepada kalangan yang lebih luas walaupun itu mungkin cuman RW-nya dia gitu ya. Tapi that is the biggest source of happiness gitu ngerjain ini semua gitu ya, karena dia nggak kenal saya, nggak perlu kenal juga gitu ya, dan dia tidak menari untuk sebuah audience yang gede gitu. It's a matter of expressing herself gitu through the medium of dancing atau apapun gitu. Itu luar biasa gitu, senang lihatnya gitu ya. Wow, but you have one heck of a job. Good luck. Terima kasih for your time. Deal kita tapi tetap loh ya. Deal tetap, let's do it kalau gitu. Pak Dirjen, terima kasih banyak. Ada lagi mau ditambah? Cukup sih, makasih banget udah diundang. Yes, dan ya berharap nih juga nanti bisa ya paling enggak ngasih itulah informasi tentang apa sih sekarang kita ada di mana dalam bidang budaya. Gitu. Thank you for doing this. Kalau gitu saya Iyas Lawrence. Ya, saya Hilman Farid. And I'll see you guys next week. Bye-bye.